Apa itu takwa dan ridha? Takwa adalah berusaha membangun kehidupan yang terlindungi untuk semua orang. Kamu harus melindungi hakmu, hukum, martabat, dan lain-lain. Dalam perlindungan ini, unsur paling mendasar agar perlindungan ini bisa terwujud adalah membangun transparansi dalam hal akuntabilitas. Ya, Nabi Muhammad mengadakan pertemuan dengan para wanita Madinah sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau memanggil mereka, dan apakah di sana ada semacam perjanjian yang hanya diikuti oleh para wanita secara lisan? Jika aku datang ke Madinah, apakah kalian akan mendukungku? Hanya para wanita. Perbedaan, bahkan keberadaan berbagai pandangan, itu adalah rahmat. Kenapa? Karena perspektif yang berbeda, ketika dikumpulkan dalam satu fokus, akan memperkuat dan meneguhkannya. Istanbul. Salam untuk semua dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita akan membahas tentang konsep ridha dan masyarakat ridha dalam konteks ayat ke-109 surah At-Taubah. Narasumber kita adalah Profesor Dr. Saban Ali Duzgun. Halo Burm. Syannur. Hari ini kami ingin membahas konsep ridha bersama dengan konsep Ridwan. Anda juga menyebutkan masyarakat ridha untuk topik ini untuk pembahasan kita hari ini. Kita akan membicarakannya dalam konteks ayat ke-109 surah At-Taubah. Sebenarnya, Anda selalu memulai dengan etimologi kata-kata saat mendefinisikan topik. Bagaimana Anda menilai konsep ridha? Bagaimana Anda mendefinisikannya dalam konteks hubungannya dengan Ridwan? Apa pendapat Anda? Ya. Pada ayat ke-109 surah At-Taubah yang kita sebutkan tadi, di sana diusulkan sebuah struktur masyarakat. Dikatakan bahwa struktur itu berdiri di atas dua landasan. Agar kita ingat, ayatnya berbunyi seperti ini, lalu ayatnya akan berlanjut dengan iu. Jadi, apakah orang-orang yang membangun masyarakatnya di atas takwa dan keridaan sama dengan mereka yang membangun di tepi jurang? Mereka yang membangun di tepi jurang akan terjatuh bersama masyarakat yang mereka bangun ke dalam jurang itu. Demikian dikatakan. Itulah ayatnya. Di sini saya ingin menyoroti satu kata, yaitu kata irfan yang disebutkan di sana. Irfan berasal dari akar kata yang sama dengan erza, ridfan dan riza. Kedua kata ini sudah akrab dalam budaya kita. Saya hanya ingin mengingatkan teman-teman supaya kata ini menimbulkan beberapa asosiasi. Dalam sejarah, ada bayat yang dikenal dengan nama Bayat Irfan. Bayat ini terjadi sebelum perjanjian Hudaibiyah. Bayat ini berlangsung 2 tahun sebelum penaklukan Mekah. Tersebar kabar bahwa Hazrat Utsman telah dibunuh di Mekah, dan Nabi Muhammad mengambil sumpah dari orang-orang yang berangkat umrah bersamanya, bahwa jika perlu mereka akan berjuang dengan jiwa dan harta mereka untuk membalas penghinaan tersebut. Nabi mengambil bayat dari para sahabat dan semuanya berkata, "Wahai Rasulullah, apapun yang engkau katakan, itulah yang akan kami lakukan." Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Dan dikatakan bahwa Allah meridai orang-orang yang memberikan bayat ini, yaitu mereka yang menunjukkan keberanian di saat-saat paling sulit dan sempit. Peristiwa ini dikenal sebagai bayat Ridwan. Yang kedua, ada surga yang kita kenal sebagai surga Ridwan. Di atas semua surga, tidak disebutkan sebagai sebuah tempat atau lokasi, melainkan sebagai keadaan di mana keridaan Allah diraih. Surga Ridwan dan Ridwanullahul Akbar. Dikatakan bahwa surga yang paling agung adalah meraih keridaan Allah. Surga Ridwan juga disebut seperti itu dalam Al-Quran.
Kalau kita lihat apa yang ada di dalam ridwan, di dalam keridaan itu, misalnya kalau kita berkata kepada seseorang, "Kenapa kamu melakukan hal seperti ini tanpa mendapatkan keridaanku?" Mengapa kita memprotes? Itu berarti kamu tidak memperhatikan kehendakku. Jadi, di dalam keridaan itu terdapat salah satu unsur paling mendasar yang membuat manusia menjadi manusia. Itu adalah kehendak. Karena itu, jika kita memperhatikan ayat Al-Quran dengan saksama, dikatakan dalam surah Yusuf ayat 76, Allah akan melipat gandakan derajat orang yang berkehendak, yaitu yang menggunakan kehendaknya. Jadi, ini menunjukkan bahwa sebuah struktur masyarakat di mana kehendak digunakan, atau di mana kehendak orang lain tidak diblokir atau dihalangi, dan kehendak orang lain juga diperhatikan, menjadi dasar bagi pembangunan bersama, pertumbuhan, penguatan, dan perkembangan bersama. Artinya, jika Anda ingin membangun sebuah struktur masyarakat dan ingin fondasi masyarakat itu sangat kokoh, maka memperhatikan semua kehendak disebut irfan. Itu adalah rida, itu adalah riza, dan ketika Anda memilikinya, fondasi Anda akan kokoh. Apakah dalam Al-Quran, mereka yang membangun masyarakatnya di atas takwa dan rida bisa disamakan dengan mereka yang membangun di tepi jurang, seperti yang disebutkan dalam ayat ini? Ini artinya, jika tanpa memperhatikan kerelaan dan kehendak orang-orang, dengan cara otoriter yang turun dari atas, saya akan menertibkan semua orang dan menjadikan mereka bagian dari masyarakat. Inilah yang kita sebut sebagai masyarakat kawanan. Ada berbagai bentuk masyarakat yang berbeda. Jika seseorang tidak ikut serta dengan kehendaknya sendiri, itu adalah masyarakat kawanan. Masyarakat seperti itu pasti runtuh. Bagian kedua ayat itu seolah mengatakan masyarakat dibangun di tepi jurang, bisa saja terjatuh ke bawah karena kamu tidak ambil kehendaknya. Orang bisa berkata, kamu tidak perhatikan kehendakku, lalu memberontak atau buat rusuhan. Jadi, ada dua hal mendasar. Hari ini saya tidak ingin membahas secara mendalam tentang takwa. Yang pertama itu, kalau dijelaskan singkat, apa itu takwa dan rida? Takwa adalah berusaha membangun kehidupan yang terlindungi untuk semua orang. Kamu harus melindungi hakmu, hukum, martabat, dan lain-lain. Dalam perlindungan ini, unsur paling mendasar agar perlindungan itu bisa terwujud adalah membangun transparansi dalam hal akuntabilitas. Kamu harus menciptakan sebuah sistem di mana setiap orang bisa dimintai pertanggungjawaban, baik yang memimpin, yang dipimpin, pekerja, maupun pemberi kerja. Baik yang paling atas maupun yang paling bawah, semuanya harus bertanggung jawab. Semuanya harus terbuka supaya kehidupan yang terlindungi itu bisa terwujud. Artinya, karena saya harus bertanggung jawab, saya akan lebih berhati-hati. Dengan berhati-hati, saya melindungi diri dan menjaga hak serta hukum orang lain. Itulah takwa. Orang yang paling atas pun, karena dia memperhitungkan pengawasan dan pertanyaan dari yang ilahi di atasnya, entah itu penguasa atau raja. Bayangkan kepada seseorang yang berkata, saya tidak bertanggung jawab kepada siapapun, kamu mengatakan bahwa takwa berarti akuntabilitas, dan kamu juga tidak dikecualikan dari hal itu. Takwa dalam struktur masyarakat itu menjadi unsur yang membentuk dan menjaga keseimbangan. Sebenarnya, jika kita melihat dari konteks teori politik, kata rida adalah istilah yang modern. Jadi, ini istilah dari 4 abad terakhir. Abad pertengahan tak ada riba, hanya kehendak raja. Dan ketika raja melaksanakan kehendaknya, ia sama sekali tidak mengakui adanya kehendak lain yang dapat menentang kehendaknya. Karena raja adalah bayangan Tuhan di bumi, semacam wakil Tuhan. Jadi tidak ada kemauan sama sekali. Sama sekali tidak. Lalu, apa yang ada?
Yang ada adalah akal, tapi perlu diperhatikan, akal di sini bukan akal yang digunakan pada zaman pencerahan atau era modern, bukan juga akal yang menjadi slogan pencerahan seperti katakan sapere aude, yaitu berani menggunakan akal individu sendiri. Dia bilang gunakan akal individu sendiri, padahal pada masa pramodern di era abad pertengahan yang ada adalah akal pendiri. Jadi, akal pendiri bisa saja berasal dari suatu mazhab, gereja, atau para ulama. Ada tatanan yang sudah dibangun dan kamu harus mengikutinya. Aku juga berpikir seperti itu. Kehendakku begitu. Di abad pertengahan kamu tak punya kesempatan itu. Jadi, kata rida adalah kata yang modern. Dan kata ini, bahkan sebelum teori-teori politik terbentuk, menurutku sangat membuka wawasan bahwa dalam teks Al-Quran tidak diambil sebagai salah satu dari dua unsur utama yang membangun sebuah masyarakat. Jadi, misalnya, Nabi Muhammad begitu tiba di Madinah, melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, yaitu mengumpulkan unsur-unsur pendiri Madinah, penduduk aslinya, Yahudi, musyrik, Kristen, Muslim, semuanya, dan membuat sebuah kontrak sosial, inilah yang disebut rida. Nah, lihatlah, membangun masyarakat melalui sebuah kontrak timbal balik dengan cara yang menjamin pluralisme bersama, di mana hak dan tanggung jawab setiap orang dinyatakan dan dijamin oleh konstitusi. Inilah hak-hak kalian, dan untuk melindungi hak-hak ini, inilah tanggung jawab kalian. Kita semua bisa hidup bersama di Madinah. Namun, agar hak ini bisa terwujud, tanggung jawab untuk menangkis serangan terhadap Madinah juga ada pada kita semua. Kalau ada yang mengabaikan tanggung jawab ini, itulah yang menjadi alasan pengusiran Yahudi Bani Quraizah dan Yahudi Bani Kainuka. Saya mau menggunakan hak saya, tapi ketika bicara soal tanggung jawab, saya tidak mau terlibat. Dalam Perang Khandaq, Yahudi yang mendukung kaum musyrik dari Mekah yang ingin masuk ke Madinah, yang memberitahu mereka jalan masuk ke Madinah, kemudian diasingkan, diusir ke Suriah. Apa sebabnya? Karena kita telah membuat sebuah perjanjian. Semua orang secara sukarela menjadi pihak dalam perjanjian itu. Kita bilang, kita akan gunakan semua hak kita di sini. Hak kewarganegaraan kita. Nabi kita menyebut semua orang umat. Yahudi juga umat. Kristen juga umat. Musyrik juga umat. Begitu juga Muslim. Apa arti umat di sana? Warga negara. Apa tanggung jawab kita untuk menggunakan hak ini? Tempat ini adalah tanah air bersama. Kita semua akan melawan jika ada serangan dari luar. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu bekerja sama dengan musuh. Kamu telah bertindak bertentangan dengan perjanjian ini. Apa hukuman bagi yang melanggar ini? Hukuman itu adalah pengasingan. Lihat, ketika kamu membuat sebuah perjanjian, setelah itu posisimu menjadi kuat dan ketika kamu menerapkan secara hukum, tidak ada masalah. Karena Nabi Muhammad menanyakan hal ini kepada orang-orang Yahudi. Menurut kalian, jika seseorang yang menjadi pihak dalam perjanjian yang dibuat berdasarkan aturan kalian lalu mengkhianatinya, semacam pengkhianatan terhadap tanah air, hukum kalian akan memberikan hukuman seperti apa? Lihat, beliau sendiri tidak memberikan keputusan tapi bertanya kepada mereka. Para rabi mereka yang kita sebut rabi berkumpul. Mereka yang memutuskan. Hukuman untuk ini adalah hukuman mati, pengasingan, dan sebagainya. Jadi, karena itu, kata rida di zaman modern berarti memperhatikan kehendak individu. Karena setiap orang menjadi bagian dari masyarakat, maka perhatikan kehendak pribadinya. Sebagai contohnya, Nabi Muhammad membuat piagam Madinah yang kita sebut sebagai piagam Madinah. Tapi penamaan piagam itu karena memang ada dokumen piagam yang nyata. Kalau kita ingin memberi nama yang lebih bermakna, saya ingin menyebutnya sebagai kontrak sosial. Karena itu mencakup semua individu dalam masyarakat, termasuk suku-suku yang terlibat.
Saya ingin menyoroti keberagaman struktur yang beragam di sana. Maksud saya, misalnya, tahu Anda bilang bahwa orang-orang musyrik juga ikut serta dalam perang Badar. Tahu Anda bilang orang musyrik dari Madinah juga ikut, bahkan yang beragama Kristen pun ikut. Orang-orang bisa jadi heran, bagaimana bisa? Bukankah perang Badar itu perangnya orang Muslim? Ya, tapi semua penduduk asli Madinah ikut berperang untuk membela tanah air mereka. Kenapa? Karena semua orang telah dipersatukan dengan sebuah perjanjian. Nabi Muhammad membentuk sistem konfederasi seperti ini, menghimpun suku-suku yang sebelumnya saling bermusuhan, mengambil persetujuan mereka, berkonsultasi dengan mereka, dan menjadikan mereka pihak dalam kontrak sosial. Itu adalah yang pertama dalam sejarah. Maksudnya, sebelumnya tidak ada, bukankah ada hukum urnamu? Aga. Tapi bagaimana dengan yang dilakukan di sini? Di sini, kamu mendapatkan persetujuan dari orang-orang, bukan akal pendiri yang memaksakan dari atas, melainkan berdasarkan persetujuan. Jadi, melihat contoh penerapan teori yang dikembangkan di era modern ini di sekitar Piagam Madinah benar-benar mengesankan. Jadi, yang kamu sebut akal pendiri itu bukanlah sistem yang dipaksakan, melainkan sesuatu yang dipilih sendiri oleh orang-orang yang mereka ikuti dengan persetujuan, dan ini juga membawa tanggung jawab di belakangnya. Di salah satu episode sebelumnya, kita juga sempat membahas tentang janji, perjanjian, atau bezmi LST yang kita buat dengan Allah. Di situ juga terlihat bahwa kita ikut dalam perjanjian itu dengan persetujuan kita sendiri, dan setelah itu kita pun mendapatkan sebuah tanggung jawab. Sebenarnya, saya merasa ini agak mirip juga, Pak. Di sini juga ada sebuah perjanjian, dan karena kita ikut dalam perjanjian ini dengan persetujuan kita sendiri, kita pun memikul sebuah tanggung jawab. Benar sekali, itu memang sebuah keterkaitan yang tepat. Yang penting di sini adalah bahwa persetujuan atau kerelaan dari berbagai pihak pada saat yang sama akan meningkatkan kualitas keseluruhan, atau lebih tepatnya, bagian-bagian akan meningkatkan kualitas keseluruhan, kita akan saling mendukung di sana. Ini seperti dalam Al-Quran, misalnya, ketika berbicara kepada ahli kitab, mari kita bertemu di satu titik yang sama di antara kita, mari datang ke sana. Atar kata dalam ajatan itu berarti naik bersama-sama. Kata awa berarti meninggikan, membesarkan. Keluar dari kondisi yang ada, terbebas dari kondisi yang menindas kita, terbebas dari risiko, keluar dari krisis. Dalam semua hal ini dikatakan, mari datang. Siapa yang dia panggil bersama? Orang-orang kitab. Siapa itu ahli kitab? Yahudi dan Kristen. Jadi, saat kamu mengajak orang lain berkolaborasi akan mengangkat derajatmu. Ya. Bukan soal mengucilkan. Dalam Al-Quran, perbedaan disebutkan. Itu sabda Nabi Muhammad. Semoga Tuhan mengasihani umat yang berkonflik. Perbedaan di antara umatku, perbedaan khalifah. Artinya, dari akar kata yang sama dengan khalifah ciptaan Allah. Dalam bahasa Turki, muhtalif. Perbedaan, bahkan keberadaan berbagai pandangan yang berbeda pun adalah rahmat. Kenapa? Karena ketika berbagai perspektif dikumpulkan dalam satu titik, itu akan memperkuat dan meneguhkannya. Kalau kita melihat ke hari ini, Pak Ustaz, itu pesan yang sangat indah, tapi di sisi lain, kalau kita melihat ke zaman modern, kita sebenarnya mengatakan bahwa dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, kita bertindak dengan kehendak bebas yang lebih besar, bahwa kita bertindak atas kemauan kita sendiri. Tapi benarkah memang seperti itu? Apakah mungkin untuk mengatakan bahwa saat ini tidak ada akal pendiri, bahwa kita sepenuhnya bebas, dan bahwa kita bertindak sepenuhnya berdasarkan hal itu? Tidak sepenuhnya. Tapi kalau Anda melihat ke abad pertengahan, ke masa-masa struktur feodal, ke kerajaan-kerajaan, ke masa-masa itu, Anda akan melihat bahwa umat manusia telah mengalami kemajuan yang tak terbantahkan. Hari ini ada konsep masyarakat sipil.
kita berbicara tentang kesopanan. Dulu Anda tidak bisa berbicara tentang hal seperti itu. Tidak peduli apakah itu Cina, India, Timur Tengah, atau Barat. Ini adalah pernyataan yang sangat umum. Seperti yang saya bilang, kata, kehendak, dan persetujuan adalah istilah yang dihasilkan oleh era modern. Jadi, konsep kontrak sosial itu baru dengan Jean Jacques Rousseau kamu bisa membicarakannya tentang kontrak sosial. Tapi maksud saya, Piagam Madinah yang dibuat Nabi Muhammad adalah contoh pertama kontrak sosial. Wah, Jadi, itu adalah definisi hak dan tanggung jawab. Untuk sampai ke Magna Carta pada tahun 1215 butuh waktu berabad-abad. Jadi, jauh sebelum Magna Carta yang merupakan definisi tertulis pertama tentang hak dan hukum, sudah ada hal seperti ini yang dibuat dan itu sangat mendasar. Di balik itu, saya melihat kekuatan kehendak ilahi yang menginginkan agar berbagai kehendak yang berbeda juga diperhitungkan. jadi pada masa di mana bahkan hak untuk hidup saja belum dimiliki banyak orang, di mana perbudakan masih ada, pemberian kebebasan dan kehendak seperti itu benar-benar merupakan sebuah revolusi besar dan juga berarti sebuah kontrak sosial yang sangat penting. Tentu saja bayat, bahkan yang disebut bayat itu sendiri sebenarnya adalah pengambilan persetujuan. Nabi Muhammad sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah mengadakan pertemuan dengan para wanita Madinah. Beliau memanggil mereka, dan apakah di sana ada perjanjian yang hanya diikuti oleh para wanita? Secara lisan, jika datang ke Madinah, kalian akan mendukung hanya wanita. Bayat atau rituan wanita yang dimaksud. Lihatlah, ini adalah tentang mengambil persetujuan mereka. Di sini, sungguh luar biasa bahwa Nabi Muhammad hanya memanggil para wanita dan meminta bayat dari mereka, yaitu pernyataan persetujuan. Contohnya benar-benar luar biasa. Namun, sejarah kita justru terjebak pada hal ini. Itu juga agak tragikomi. Ketika Nabi Muhammad mengambil bayat dari para wanita, apakah beliau memegang tangan mereka, berjabat tangan saat mengambil bayat, atau hanya membiarkan mereka memegang jubah atau pakaiannya, dan sebagainya? Kita masih saja terjebak pada hal-hal lain. Sayangnya, perdebatan ini juga ada di budaya kita. Padahal ada makna lebih besar. Ia membukakan pintu itu untukmu. Wah, Ya, sekalian saja kita sampaikan hal ini juga. terjebak detail. Kita tidak lagi memikirkan hal mendasar penting. Syukurlah, kita sedang berusaha melewati hal-hal itu dan menurut saya, warisan keilmuan teologi dan pengetahuan agama di Turki yang besar ini, makna yang dibuka oleh perdebatan ini perlahan mengarah pada keberadaan alam makna yang lebih besar. Saya rasa, bagian yang dulu kita perdebatkan sekarang sudah mulai tertinggal. Semoga saya tidak salah. Saya harap begitu, Guru. Di sini kami memberi perspektif. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Pemirsa, hari ini kita bahas konsep ridha dalam ayat ke-109 surah At-Taubah. Sampai jumpa di episode berikutnya.